Saya berislam baru, dan penyakit ini udah lama. Berarti kalau saya kena kutuk, berarti mulai dari Kristen dong saya kena kutuk. Sakit ini tidak bisa ujuk-ujuk. Eskalasi prosesnya itu panjang. Makanya saya wajib membela agama saya. Kalau Allah tidak perlu dibela, benar. Tapi kalian membela Tuhan kalian itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kalau enggak, kalian juga punah. Kita sepakat apa yang udah yang mau dicari di muka bumi? Enggak ada. Kecuali takwa kita. Kita kepada ibadah Islam. Hanya itu, enggak ada lagi. Enggak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada siang hari ini di depan kami ada tamu kita yang selama ini kemarin kami bersamai ke Semeru. Beliau dalam keadaan sakit. Saya sempat sedih ya, karena selama di Kota Malang beliau susah mau kegiatan, mau aktivitas karena nafas juga ngos-ngosan ya, badan keringat dingin, dan beliau juga ini tidur terus, nggak mau diajak keluar jalan-jalan karena sakit. Kemudian ini nggak mau makan, jadi makannya cuma sedikit, kadang satu hari makan cuman hanya beberapa suap ya. Hadir di depan kita yakni Ustadz Tuan Guru Koh Agustan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu ya, Bu Agustan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beliau sebelum datang ke Kota Malang ini memutuskan diri untuk ke Semeru. Itu bandel atau gimana? Kan saya lihat ini kalau berdasarkan secara fisik ya, saya melihat nggak layak beliau untuk ke Semeru kemarin tuh. Bandel atau apa? Sebenarnya udah dari bulan kemarin ya, kita emang rencana mau ke Semeru. Yeah. Terus kepotong sama sakit Yeah. di opname. Kemudian udah sembuh. Kayaknya kemarin pas mau berangkat itu agak baikan, udah bisa jalan rada cepet ya. Jadinya kita sebetulnya juga mau mendelegasikan orang. Ya, asalnya Waktu itu. Cuma kita sama istri kan, ini kan pertama ya kita menggalang donasi untuk Semeru. Terus kalau orang lain yang kita suruh itu kan rasanya kurang pas ya. Yang seperti Ana bilang ke antum itu kan. Mungkin saya ngutus orang kan pernah begitu ya. Tapi setelah kita pikir-pikir, kita berangkat aja lah. Walaupun memang jujur memang ya setengah-setengah maksa. Ya karena enaknya, ya batas enaknya itu maksimalnya itu kemarin itu aja. Padahal ya di sana kan nggak ngapa-ngapain juga. Kita naik kendaraan, kita cari tempat, terus kemarin waktu ke mana itu jembatan itu aja. Jembatan ini Geladak Perak. Geladak Perak, jembatan itu naik berapa puluh meter itu, nah itu langsung drop. Panjenengan ini coba lihat pemirsa dari face beliau, pucat dan badannya ngeloyor ya, ngeloyor itu seperti orang sudah tidak imbang lagi begitu. Tapi semangatnya beliau kemarin luar biasa. Di Semeru itu sempat keringat dingin ya. Keringat dingin muncul terus, jalan agak sedikit jauh sedikit nggak bisa gitu. Jadi kondisinya memang beliau sakit jantungnya sudah parah.
katupnya ya yang enggak ini. Betul katupnya. Katupnya harus diganti, operasi ya. Oh ya. Kalau memang bisa diperbaiki. Tapi kalau melihat kondisi yang ada ini kayaknya sih diganti. Ya. Antara yang lama itu diservis kalau memang bisa. Ya. Kalau enggak akan dibuatkan katup buatan. Nah, antum tahu sakit jantung ini sejak kapan? Nah, ini sebetulnya sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu lah ya. Iya. Nah, ini kan ini saya singgung sedikit lah. Ya. Tangga sebelah ini ya. Itu kan pada heboh itu. Oh, kena kutuk, kena asap. Ya. Kalau kena kutuk berarti Tuhan Yesus memang mendatangkan kutuk. Karena orang yang terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ya, saya berislam baru dan penyakit ini udah lama. Itu berarti slogan yang mereka pakai mengubah kutuk menjadi berkah itu impossible. Faktanya apa? Ya saya sendiri. Berarti kalau saya kena kutuk, berarti mulai dari Kristen dong saya kena kutuk. Ya kan? Karena begini, Yai. Sakit ini tidak bisa ujuk-ujuk. Ya. Eskalasi prosesnya itu panjang. Ya. Nggak 5 tahun juga nggak mungkin juga. Lama, gitu loh, lama. Ya. Sedangkan saya di Kristen, saya puasa 40 hari sering beberapa kali. Saya full puasa 3 hari pernah beberapa kali. Itu biasa saya dulu. Puasa 3 hari full loh ya. Setelah itu baru kita makan ya. 40 hari, 40 malam nyambung ya, kita makan jam 7, nanti disambung lagi tuh pernah beberapa kali. Loh, kalau dibilang seperti itu, apakah integritas saya sebagai seorang Kristen pada waktu itu diragukan? Antum, kalian-kalian yang ngomong begitu nggak ada secuilnya dengan saya, ya kan? Berarti kalau dikatakan ini kena asap, itu kan omongannya minor semua. Dibayar Tuhan cash dibayar cash oleh Tuhan Yesus katanya ya kan. Asap, kutuk ini. Berarti memang itu membawa kutuk. Kebaikan yang orang lain, bahkan mungkin saya, ini faktanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak mendapat kesembuhan. Harusnya sembuh. Ya kan? Kalau kita komparasi dengan iman saya. Saya keluar masuk gunung, itu biasa. Mandiin orang gila, ngelayani orang gila yang waras, biasa. Ya kan? Sampai ke ujung-ujung perbatasan Malaysia, biasa. Tapi faktanya, nah ini, makanya sebetulnya kemarin itu saya munculkan, itu ada yang bilang itu Agustan prank. Bukan prank. Faktanya, saya memang masuk IGD, ya, masuk HCU 5 hari. Itu fakta, bukan. Saya hanya ingin mengukur pola pikir kalian. Ya. Saya ingin tahu gitu loh, takaran otak kalian itu sejauh mana. Dan ternyata terbukti takaran otak kalian itu ya begitu standarnya. Ketika orang sudah tidak seiman, kalian hubung-hubungkan dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Saya waktu pendeta siapa itu yang meninggal yang di Lampung itu, yang Pak Firman. Oh ya Firman. Nah, Pak Firman. Pak Firman tuh sakit, masih ada itu videonya. Saya ucapkan cepat sembuh ya Pak, bla 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 bla, sampai beliau meninggal, ya kan? Tidak ada kita caci maki, ya kan? Terus dia bilang inilah ajaran kasih, ya kan, disebutkan. Waktu ipar saya datang itu, loh, ipar saya sakit, gerejanya saya semprot kok, pakai fogging kok. Kalau bicara kasih, Islam lebih ngerti kasih, jangan ajari kami. Saya fogging, dia kan kena COVID, ya kan? Saya datengin, ya kan, mungkin dia ke rumah kan baru-baru ini aja ya, karena kami merespon mantan keluarga ini kan dengan baik ya. Secara emosi kan memang udah terputus ya kita. Dan dia lama-lama juga ngerespon gitu loh ya. Yang ngerespon kami duluan. Kami semprot kok, itu ada videonya. Kami semprot gerejanya, ya kan? Kalau Anda bilang bahwa itulah kasih orang Kristen, omong kosong ya. Omong kosongnya begini, jangan seakan-akan Anda itu mempunyai kasih yang lebih, bukan.
sebelum ipar saya melakukan, saya udah melakukan. Dia kena COVID, saya datengin. Saya semprot gerejanya. Nah, ini satu bukti. Makanya saya berharap juga jangan terlalu bodoh-bodoh lah menjadi jemaah. Ya, ketika seluruh ucapan pendeta itu kalian telan mentah-mentah, sehingga menjadi pengikut Kristus bukan pengikut Kristus yang brilian gitu loh. Tapi apa kata pendeta? Itu sih ya. Iya. Ini progresnya gimana antum untuk rencana sakit jantung antum itu? Itu kemarin antum waktu sebelum masuk rumah sakit ya, itu saya lihat sukanya tidur duduk gitu kan, nggak kuat kayak orang kesakitan. Betul. Di bagian dada begitu kan, kayak orang nggak sadar gitu tidur. Jadi memang itu ya. Sakit jantung ini ketika dia kambuh, memang klimaksnya memang 1 bulan kemarin ya, barengan dengan istri setelah kemo. Sebelum itu saya masih olahraga, masih bisa seminggu 2-3 kali, setengah jam, sejam lari kan. Ini memang kemarin tuh klimaksnya. Sekarang lari pun udah kurang bisa. Dan untuk rekom dari dokter itu operasi, wajib operasi. Second opinionnya nggak ada. Ya, karena itu tadi, karena masalahnya katup. Kecuali kalau jantung yang lain ya di ring misalnya kan bisa. Kalau ini memang katup itu tadi diperbaiki. Nah, dokter bilang kalau Ko Agus udah umur tua ya nggak usah. Ko Agus kan masih produktif ini. Dan beliau juga katakan ya masih dakwanya kan masih panjang, gitu kan. Usia berapa jenengan? Saya 45. Masih mungkin kan untuk operasi ya? Sangat mungkin. Untuk resikonya? Resikonya sih 5%-an. 5%-an ya? 5%. Baik. Antum ini cari perkara atau apa datang dalam kondisi sakit begini ya? Diwakilkan kan bisa. Datang ke Hagia Sophia, nanti kita bersamain lah tim antum diwakilkan begitu kan bisa. Ya sebetulnya kemarin itu begitu ya, udah kami siapkan 2 orang. Ya. Cuma terus saya berpikir, ini kan pertama gitu loh. Ya. Rasanya kok nggak pas banget sih, dititipin ke orang lain gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, datang langsung aja lah, mudah-mudahan sehat gitu aja sih. Ya saya bersyukurnya saudaraku semua diterima di sini dengan baik, ada tempat, jadi ya istirahat juga cukup. Jadi jantung ini kalau udah kumat, bawaannya itu leles nafsu makan hilang dan lain sebagainya, leles gitu ya. Cuma itu tadi ya, karena memang semangat kita itu semangat fisabilillah ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat kembali ya, kita malas sebetulnya. Tapi kan rasa malas ini kalah dengan giroh kita. Ya sebetulnya kalau dipikir ya enak mendelegasikan di rumah, istirahat, nyantai-nyantai, tiduran ya atau apalah ya. Lebih enak. Tapi cuma memang ini bicara tanggung jawab sih saya kira ya. Tanggung jawab dan bagaimana saya pikir lembaga ini nanti ke depan bismillah bisa diterima. Amin. Gitu. Kalau saya hanya mendelegasikan sementara kita masih merintis ya untuk mendapat simpati ya, penghargaan daripada umat, terus kita hanya menjadi bos aja, saya kira juga nggak patut lah. Ya saya lihat antum sendiri juga banyak turun ke lapangan. Ya mungkin perbedaannya antum masih muda sehat lah ya. Iya, itu yang saya kemarin pikirkan. Antum ini orangnya sakit kan, terus kemudian saya mengajak orang sakit ke atas, ke Semeru, naik gunung begitu. Ini nggak main-main, resikonya kan ini bisa jadi mati di Semeru kemarin kan gimana? Saya kemarin ada pikiran seperti itu, tapi saya simpan lah gitu. Gitu. Motivasinya apa antum? Gitu. Ya itu jihad fisabilillah.
Saya pikir itu kan bagian dari jihad fisabilillah. Ya kalau kemarin mati di sana ya alhamdulillah. Berarti kan itu murni jihad itu. Udah termasuk ya saya kira ya. Nah itu mulia banget gitu. Dan saya gini ya, saya alhamdulillah ya, kami tidak ada beban apapun. Ya berkaitan yayasan dan lain sebagainya. Karena semua tersistem ya. Dan artinya saya ini kan hanya pelaksana. Ya, jadi saya tidak ada beban, sama istri nggak ada beban. Ya, istri juga udah siap diajak fisabilillah. Ya udah kita jalani aja, mengalir, dan kami menikmati gitu. Jadi tidak ada beban secuil pun nggak ada. Justru kalau mungkin kami nggak berangkat, itu mungkin yang jadi beban. Karena waktu itu donasi udah ngumpul tuh, ya kan, 7 juta mau berangkat, ngumpul lagi 2,5, ya 10 juta, ya ini ada sekitar 3 juta lagi ya, yang nanti bisa dialokasikan ke lain kan, bansos yang ke lain. Kenapa saya mengambil bagian di bansos ya? Karena kita ini nilai kasihnya lebih lah saya kira ya. Cuma kan framing di luar ini kan begitu memuakkan dan menjijikkan. Kami ingin merekonstruksi apa yang dirobohkan oleh tetangga sebelah. Makanya kalau toh umat percaya kepada kami hanya wasilah. Ya kan? Saya bilang kok sama pengurus, kalau nanti udah punya rumah singgah dan lain sebagainya, paling saya numpang tidur. Mati itu bukan nama saya, nama yayasan. Udah selesai. Ya kan? Paling saya hanya mikirkan, ya kalau ada rezeki, ya bisa punya rumah, alhamdulillah. Enggak pun enggak masalah. Anak-anak, ya kita sekolahkan S1, kita arahkan, kita berdoa, syukur-syukur muslim. Ya kan, istri, kita punya rumah kecil-kecilan. Ya kan, itu di seharga 100 juta juga ada di sana, walaupun di pojok misalnya kan. Jadi, kalau masalah yayasan, saya sangat bangga nanti. Kalau punya yayasan ya udah nggak usah beli rumah. Kita kontrak aja. Selama saya hidup dan istri, kami berhak menempati rumah itu, udah selesai. Setelah mati, udah nama yayasan. Saya nggak pernah berpikir, wah terlalu begini, enggak lah. Saya mau sederhana. Islam itu bagi saya sederhana. Dan rahmatan lil alam. Saya nggak mau berpikir terlalu ribet. Dan Islam memang bukan ribet gitu loh. Udah selesai urusannya. Gitu bagi saya. Makanya sekarang saya kondisi begini pun saya sangat berbahagia ya. Sangat berbahagia. Tidak ada hal yang membuat saya tertekan, tidak ada, walaupun sakit ini. Cuma memang kalau Allah memberikan kesempatan untuk bisa tambah umur ya, sedikit lagi ya alhamdulillah. Kalau tidak pun ya tidak mengapa, karena saya udah berjuang. Makanya begini ya, semakin banyak fitnah ya yang tetangga sebelah berikan, yang ngomong ngaco, saya semakin semangat. Makanya saya sering bilang, kalau nggak ada energi, nggak ada giro, lihat aja channel-channel tetangga sebelah itu, pasti gironya pasti naik. Karena yang diomongin itu rata-rata ngaco semua, fitnah. Nah ini makanya saya ini ya, makanya saya wajib membela agama saya. Kalau Allah tidak perlu dibela, benar. Tapi kalian membela Tuhan kalian itu sudah 2000 tahun yang lalu. Kalau enggak, kalian juga punah. Inilah jeleknya mereka. Nuduh kita membela Tuhan. Tidak. Kita Tuhan nggak perlu dibela. Secuil pun. Kalian mau murtad, murtad saja. Si dunia ini mau murtad, Allah tidak rugi. Tapi kalau persoalannya di kalian, orang mau alap kan kalian pasti rugi. Pasti cari gantinya dengan amanat agung itu tadi. Itu fakta ya. Itu saya kira itu fakta yang kalian senantiasa mengingkarinya. Kalian menuduh, makanya gini ya. Kenapa saya itu tidak pernah surut ya, mental saya, giroh saya. Karena banyak hal yang gedabrus mereka ini. Kemarin ada informasi pemurtatan. Kami sama istri di Bandung mau datang. Ada satu lembaga yang kulitnya Islam,
Tapi saya lihat strukturnya orang Kristen semua murtadin orang. Cuma ini belum valid. Ini kayaknya yang memberi info ini rada takut ya. Saya tunggu itu sampai sekarang belum dikasih juga tempatnya. Nah, kalau ada gitu-gitu itu, kalau masih bisa dijangkau mah kita berangkat aja. Berangkat kita. Ya. Begitu jadi. Ya. Sedianya sebenarnya hari ini itu beliau kami ajak silaturahim ya, atas permintaan beliau juga kami ajak keliling ya, silaturahim, kemudian refreshing, jalan-jalan, sama ada ya sedikit tablik begitu, tablik kecil untuk dakwah ya, silaturahim ke beberapa tempat. Cuman beliau ini minta pulang, tadi malam minta pulang karena mulai kemarin lusa juga beliau sambatan sakit, nggak bisa apa-apa. Tadi malam juga kemarin mulai pagi sampai malam tidur terus gitu. Nah ini betul nggak Ibu seperti itu? Iya, sakit kayak apalagi kalau malam itu kayak mau sakaratul maut, takut. Yeah. Asalnya batuk terus, udah gitu pas terlentang itu kayak mau sakaratul maut, aku udah deg-degan. Kalau malam ya seperti itu. Yang kemarin malam ya? Ya kemarin. Saya videoin sih sebenarnya. Ada videonya? Ada sekilas sih tapi videonya. Oh ini tadi malam ini? Kemarin malam. Nah, seperti ini kondisinya. Jadi sudah lemes ya kayak gini nih. Iya, habis batuk-batuknya tuh soalnya produksi lendir itu berlebihan. Produksi lendir berlebihan jadi ada sesek napas. Dan karena katopnya kan nggak berimbang, seharusnya kerjanya sekali putaran itu jadi berulang kali begitu. Iya. Nah, permisi. Bolehkah saya izin ini agar pemirsa tahu bahwa Ustadz Ko Agustan ini sedang kurus ya. Jadi beliau ini susah makan sekarang, pola makannya udah nggak beres, terus nafsu makannya udah sedikit sekali. Jadi bolehkah saya izin antum mau tidak dibuka? Nah, ini, tanpa kaos yang dibuka. Ini nanti jadi gorengan tetangga sebelah. Kurus lagi beliau. Ya susut sekitar 4 kilo lah. 4 kilo. 4 kilo 5 kilo. Keringatnya ini. Kemarin itu begini, saya tanya kepada beliau, gimana, operasi nggak? Solusinya satu-satunya adalah operasi. Memang secara medis ya harus operasi. Kalau pakai yang alternatif kayak gitu saya juga nggak sepakat ya. Lebih baik sekalian medis, sekalian operasi, sekalian jadi bagus sekalian. Cuman persoalannya biaya ya. Biaya. Jadi biaya ini menjadi halangan dan beliau disarankan oleh dokter untuk agar bikin BPJS ya, agar ringan terkait biaya. Akhirnya beliau urus BPJS. Saya tanya, terus setelah urus BPJS sudah jadi belum? Gitu. Alhamdulillah sudah jadi kartunya, kartu BPJS. Nah, kemudian sekarang operasinya kapan? Nah, kapan kira-kira antum operasi? Operasinya itu, ya ini memang kalau BPJS ini kan dia kan terpusat ya, kayak RSHS itu kan ngumpulin orang sejabar ya kan. Iya. Bahkan mungkin juga ada luar dari Jabar. Iya. Nah itu antri bisa sampai 6 bulan. Itu kalau ya katanya dokter sih sampai segitu 6 bulan itu. Nah sedangkan kurun waktu 6 bulan ini saya berpikir kayaknya itu terlalu lama. Karena sementara memang dikasih obat, tapi obat ini kan temporer. Artinya hanya mengobati sementara. Bukan mengobati menyembuhkan gitu, bukan. Jadi kalau misalnya kambuh ya ada pengencer darah ya kan, terus tambah apa lagi ya hanya memang temporer. Dan itu pun kalau diminum sampai 6 bulan ya, kemarin sebulan 7 bulan, saya pikir itu nanti dampaknya cukup besar. Ini pun sebulan aja udah saya kaclok ya. Kalau nggak terasa atau salah makan saya nggak minum. Soalnya
ya maaf ini ya, bukan saya mendahului dokter sok keminter, tidak ya. Iya. Saya rasa itu tambah lemes, tambah dan lain sebagainya. Karena bukan itu tadi, bukan mengobati. Kan yang bermasalah kan katupnya. Ini kan hanya ngencerin darah supaya itu nggak terjadi stroke dan lain sebagainya kan. Jadi itu saya cari satu-satu, saya baca itu memang ya dia tidak mengobati, hanya sifatnya sementara gitu, seperti itu. Ya, jadi antriannya 6 bulan ya, karena memang kalau ikut BPJS harus ikut alurnya, alur antriannya itu sepanjang 6 bulan yang harus diikutin. Selama 6 bulan itu harus minum obat. Nah, obat ini bisa nyerang di lambung atau bisa nyerang juga di ginjal begitu kan. Nah, kita ini sebagai saudara sesama muslim, hati nurani itu terpanggil begitu. Ketika ada saudara semacam begini, ya pastilah tidak tega kita. Nah, nanti kita harapkan nanti insya Allah kita berangkat bulan ini ya. Saya berencana untuk Ayah Sofia ini mengusahakan bagaimana caranya beliau agar operasi ya, operasi bagaimanapun caranya segera begitu, biar bisa disegerakan tanpa BPJS pun tidak masalah. Insya Allah lah banyak saudara-saudara kita yang masih peduli ya. Insya Allah. Kurang lebih berapa biaya yang dibutuhkan? Kurang lebih ya sekitar 70-an. 70 juta. 60-70. Informasi dari dokter. Informasi dari dokter segitu. Antara 60 sampai 70 juta. Angkanya cukup banyak ya. Cuman kalau beliau sendirian begitu operasi begitu, angka 60 sampai 70 juta itu kalaupun beliau minta kepada di YouTube gitu kan, di channelnya beliau juga pasti beliau juga malu kan. Beliau juga pasti malu kan, dan merasa tidak mungkin seperti itu. Jadi Ayah Sofia ya harus terpanggil lah seperti ini. Harus terpanggil. Nanti 60 sampai 70 juta itu insya Allah ya, Allahul musta'an, insya Allah Allah Maha penolong. Mudah-mudahan saudara-saudara kita banyak yang peduli. Nanti ya kita kumpul-kumpul lah nanti gimana caranya. Semoga bisa lekas operasi, karena solusinya nggak ada lain ini. Solusinya hanya harus operasi memang. Bukan masa tunggu yang setengah tahun. 6 bulan itu setengah tahun ya. Ingat ya, 6 bulan itu setengah tahun Ustaz. Jadi setengah tahun itu angka yang sangat panjang dan harus setiap hari minum obat. Menjadi pikiran saya itu gini ya. Iya. Ini kan sering kambuh ya. Memang dokter itu hanya ngasih resep, terus suruh minum aja. Iya. Sementara saya minum itu tambah lemes. Iya. Terus apa ya? Terus saya coba berhenti, itu lebih enak. Iya. Jadi jantung ini pertama kita salah makan, kedua kita salah aktivitas. Yang bikin kambuh itu kan itu. Nah jadi kalau dua momen ini aja, saya baru minum gitu loh. Tapi kalau minum itu terus, jadi rasanya itu kayak ngefly. Ya kan? Ya ibarat itu mungkin udah nggak sakit kan? Tapi diminumin obat terus kan? Ya kan? Itu intinya penghilang rasa sakit ya. Betul. Nah itu berbahaya kalau terus-terusan, apalagi setengah tahun loh. Makanya itu. Setengah tahun. Makanya itu saya berpikir kan, makanya kemarin saya bicara dengan Yai Ipung kan, maksudnya kalau di jeda waktu segitu terus saya pribadi minum obat yang cukup keras, dampaknya lumayan gitu. Takutnya malah kenanya yang lain-lain gitu loh. Sementara jantung ada, karena efek dari obat itu kena yang lain. Itu yang saya sedang ya pikirkan lah, ya berusaha ikhtiar. Tapi sekali lagi apa yang ini saya sampaikan ini, kalau kematian saya nggak ada takutnya. Ya, kematian itu milik Allah dan kami siap. Kami hanya berikhtiar. Kalau Allah memberikan kesempatan sesuai dengan cita-cita harapan kami berdua, kami kan ingin mengabdikan di dakwah ini ya. Istri juga udah sepakat. Kami berdua ini kan sakit ceritanya. Iya. Kita sepakat apa yang udah mau dicari di muka bumi ini? Enggak ada. Kecuali takwa kita.
cinta kita kepada iman dan Islam. Hanya itu, nggak ada lagi. Nggak ada. Kita udah sepakat. Makanya istri saya ajak kemana-mana, dia juga mau. Kita udah sepakat. Apa? Nggak ada lagi. Kita abdikan diri kita. Kita cari ridho Allah. Ridho Allah ya hanya ini. Ya alhamdulillah di beberapa komunitas kami juga diterima. Kemarin juga sebetulnya mereka mau fundraising ya. Cuma saya bilang kami udah di cover BPJS gitu loh ya. Sehingga kami pun tidak ngomong lebih lanjut. Kemarin dia kan punya komunitas cukup besar. Dia bilang nanti aja lah. Saya sendiri juga nggak mau lah ya. Kalau memang udah di cover BPJS semua lancar, kita masa mau apa? Tujuan saya mau cari duit kan seperti itu. Ini karena ya karena ternyata memang BPJS dan setelah saya jalani ini kan waktunya panjang, belum resiko obat dan lain sebagainya. Ya itu pun kalau memang bisa, kalaupun toh enggak ya saya fine saja. Saya menerima apapun itu karena saya tahu saya sudah dalam Islam dan Islam itu indah. Jalani aja apa yang menjadi syariat Islam, tuntutan dia dalam iman aja udah selesai bagi saya. Ya. Rencana di rumah sakit mana? Kalau kemarin sih dokter nyampaikan di RSHS ya, karena Hasan Sadikin ya. Hasan Sadikin. Ya. Itu kan pusatnya di sana. Ya. Pusatnya. Jadi kemungkinan untuk tingkat operasi besar kemungkinan di RSHS karena seluruh dokter-dokter kan nginduknya pasti di sana ya. Seperti itu. Nah, nyawa seorang muslim itu sangat berharga. Satu orang saja sangat berharga. Jadi keselamatan seorang muslim itu harus kita perjuangkan. Apalagi beliau ini adalah pejuang ya, dai, mu'alaf, pejuang. Beliau ini nilainya setara dengan 10 kali nyawa seorang muslim. Ya masa kita tidak bantu ya kan begitu. Ya nanti insya Allah Ayah Sofia akan perjuangkan ini. Bagaimanapun caranya antum bisa operasi sesegera mungkin. Ini kemarin saya sempat menghubungi jaringan-jaringan kami di Jawa Timur agar beliau bisa operasi di Jawa Timur. Ada beberapa yang menawarkan diri ya untuk bisa membantu operasi. Cuman beliau tidak mau di Jawa Timur karena di Jawa Timur ini posisi terlalu jauh dari Bandung, dari tempat tinggal beliau. Kendalanya adalah satu, wirawirinya nanti ketika pasca operasi, karena nanti ada masa recovery sekitar 2 bulan, sering kontrol dan juga beliau kalau terlalu jauh dari kota Bandung akan bermasalah dengan anak-anak. Sementara yang ngurus anak-anak juga siapa kan begitu. Cuman kalau relawan misalnya untuk operasi di Jawa Timur, relawan kami banyak yang siap untuk membantu nemanin gitu ya, nemanin dan tetek bengek wirawirinya dan lain sebagainya. Kami ada banyak relawan. Cuman tadi yang kemarin betul yang dipikirkan oleh beliau adalah anak-anak nanti nasibnya bagaimana nanti ketika beliau tinggal jauh dari kota Bandung selama sekian bulan kan begitu. Selama juga ini istri ini kan juga masih terus nyambung ya. Setelah kemo ya bahasanya sama lah, recovery itu riba-ribi juga. Gitu. Jadi memang jujur sebetulnya kalau saya ya mau aja ya. Cuma memang kondisi ini yang membuat tidak bisa. Istri sedang sakit, ibu sekarang saya kanker ya? stadium 3. Cuman kemonya udah beres, jadi tinggal bone scan sama penyinaran. Sering kontrol rumah sakit rutin ya? Kalau kontrol sebulan sekali, cuman bone scan, penyinaran itu selama sebulan. Selama sebulan tiap hari? Di RSIS ya. Tiap hari? Ya, tiap hari. Cuman Sabtu Minggu libur. Jadi kalau tidak penyinaran juga tidak mengikuti alur dokter ya? Penyinaran udah kalau ngikutin RSIS kan biasanya antri lagi nanti. Takutnya antri lagi. Ya.
Kalau Jadi, enggak iya. Penyinaran nanti takutnya berkembang lagi sel kankernya. Kita ada banyak opsi ya, banyak opsi plan A, plan B yang sedang kita gambar ya. Kalau misalnya plan A ada ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ada saudara-saudara dari muslim ya, kaum muslimin, kaum mukminin yang punya referensi ya, yang punya referensi koneksi di Kota Bandung yang bisa memberikan beliau operasi, dan siapa tahu juga gratis, free, alhamdulillah begitu. Kalaupun tidak ada ya bisa memberikan layanan operasi jantung dengan biaya yang tidak terlalu mahal gitu. Ya nanti kita cari-carikan untuk biayanya. Mudah-mudahan begitu. Jadi plan A-nya seperti itu. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang punya koneksi ya, koneksi atau informasi, referensi, misalnya di RSHS ya, direkomendasikan di RSHS ya, Kota Bandung, untuk operasi di sana dengan biaya murah atau gratis, mohon hubungi kami di 08233 121 6100 ya. 08233 121 6100. Kami sangat berterima kasih kalau misalnya ada yang menolong seperti itu. Baik, kita lanjut ke ngobrol kita ya sebelum kita pulang. Habis ini beliau akan pulang soalnya balik ke Kota Bandung.